Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita hari ini akan membahas materi yang cukup sulit, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Malam ini kita akan bagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama pengantar, kemudian jati diri Yesus, ajaran Yesus, dan rasionalitas. Ajaran Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas adalah doktrin yang paling sering disalah mengerti dan dimengerti salah oleh orang-orang non-Kristen, khususnya oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Dengan menuduh bahwa kita menyembah tiga Allah atau melakukan dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah lain. Memang kata Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas sebagai sebuah kata atau istilah tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kata paus juga nggak ada di dalam Alkitab. Kata sakramen juga nggak ada dalam Alkitab. Tapi bahwa itu tidak ada tidak berarti pengertiannya tidak ada. Justru dari Alkitablah pengertian Trinitas itu bisa kita ambil dan simpulkan. Salah satu bentuk, ini saya kutipkan beberapa, salah paham atau salah mengerti dari saudara-saudara kita, itu banyak, ini beredar di YouTube ini. Saya kutipkan ini, satu antara lain satu orang ini. Tolong dengarkan. Saya lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan. Dan pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang tahu siapa orang ini? Namanya Irene Handono. Ya. Irene Handoko. Handono. Dia ngakunya mantan suster, tapi tidak ada satu biara pun yang mengakuinya pernah jadi suster. Mungkin pernah jadi calon suster, tapi belum menjadi suster. Dia juga termasuk salah seorang yang menjadi saksi waktu Ahok diajukan ke pengadilan. Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas, persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi di mana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaraan Allah. Sehingga malam harinya ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu ahad. Ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya. Saya katakan, Pater, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? 1. Sisinya berapa? 3. Itulah Tuhan itu satu tapi pribadinya 3, kata dosen saya. Maka kemudian saya pun mengatakan, kalau demikian Pater, suatu saat nanti kalau dunia sudah semakin maju, ipteknya pun semakin berkembang,
Tuhan itu kalau cuma 3 pribadi tidak akan mampu untuk mengurus dunia. Paling setidak-tidaknya harus mendapatkan penambahan menjadi 4 pribadi. Jawab dosen saya, tidak bisa. Saya jawab, bisa saja. Maka saya pun maju ke papan tulis, menggambar segi 4 sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya 3 dengan menggambar segitiga, maka saya gambar segi 4 sama sisi, sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya 4. Satu lagi, kalau tadi Irene Handono yang aku mantan suster, ini namanya, ada yang tahu? Felix Xiao. Felix Xiao. SMP kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Pi, Mi, asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu lah. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakekmu lah. Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Ah, kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, besoknya saya tanya sama pastor. Pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Kan ada 3 nih. Lalu pastornya bilang, Lik, bukan begitu ceritanya. 3 Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 3-tiganya tidak dapat disatukan. Satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah satu, satu adalah 3. Ngerti atau enggak? Pusing nggak? Itulah beberapa komentar atau cemoohan atau sejenisnya tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus. Dan jumlahnya banyak sekali. Anda tinggal buka YouTube atau artikel yang menentang Tritunggal Maha Kudus sudah banyak sekali. Nah, itulah sebabnya penting sekali membahas tentang hal ini. Karena kebanyakan orang Katolik kalau sudah diserang seperti itu langsung mendelep. Mendelep itu artinya tenggelam. Tidak tahu harus menjawab apa. Karena tidak pernah mendalaminya. Nah, saudara sekalian, gagasan pertama tentang Trinitas itu disampaikan oleh seorang bapak gereja bernama Theophilus dari Antioquia. Theophilos Ho Antiochus. Meninggal tahun 183 atau 180 sekitar itu, 185 Masehi. Jadi masih di abad kedua, tidak jauh dari para rasul. Rasul Yohanes itu yang meninggal paling akhir, meninggal tahun 96. Hanya selisih sekitar 100 tahun. Ia yang pertama kali mengajarkan tentang Trinitas dengan menyebut dalam bahasa Yunani triados. Karena ini bahasa Yunani, maka bukan Trinitas tapi triados. Tes triados to seu kai tu logo auto kai tes Sophias auto. Trinitas adalah Allah, sabdanya, dan kebijaksanaannya. Itu arti dari bahasa Yunani-nya tadi. Tapi kemudian sebagai rumusan teologis, orang pertama yang membuat rumusannya sehingga terkenal sampai sekarang ini, yaitu dengan menyebut istilah Trinitas itu dicetuskan oleh seorang pujangga gereja, juga hidup di abad 2, yang bernama Tertullianus, dengan mengatakan Trinitas itu adalah tres persone una substantia.
Bahasa Latin artinya 3 pribadi, 1 substansi atau hakikat. Diskreti non separati. Berbeda tetapi tak bisa dipisahkan. Distincti non divisi. Memiliki kekhasan masing-masing tetapi tidak dapat dibagi. Nanti akan kita lihat lebih jelas. Jadi memang beda, tetapi tak bisa dipisahkan. Ya seperti jiwa dan tubuh kita kan beda, tapi kan nggak bisa dipisahkan. Memiliki kekhasannya masing-masing, jiwa memiliki kekhasan, tubuh memiliki kekhasannya masing-masing, tapi nggak bisa dibagi. Sebenarnya ya dengan melihat itu saja kita sudah bisa memahami kurang lebihnya apa itu Trinitas. Suaranya hilang, Pak. Apanya? Apanya yang hilang? Enggak, masih bagus, Pak. Maaf. Bagus, Tad- Bu. Tadi yang dibilang hilang apanya? Suaranya? Masih bagus, Pak, suaranya. Bagus, Pak. Masih Oh, bagus. berarti Rada pelan ya suaranya Pak itu rada pelan. Enggak, Apa? Pak. Enggak, Bu. Suaranya tetap sama ya dari awal tadi ya. Ya, sama. Stabil, stabil. berarti sinyal di tempat Ibu itu mungkin yang Iya beberapa Pak betul. ya. Oke. Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, lalu bagaimana gereja sampai kepada pengertian Trinitas itu? Awal dan dasar adanya doktrin Trinitas tak lain adalah jati diri Yesus, identitas Yesus, dan ajaran Yesus sendiri. Jadi seandainya Yesus tidak ada, seandainya Tuhan tidak turun menjadi manusia, ya tidak ada Trinitas. Karena sumbernya adalah identitas Yesus dan ajaran Yesus. Maka beranjak dari dua itulah kita akan membahas tentang Trinitas ini. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan jati diri Yesus. Jati diri Yesus dapat dilihat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai bab 3 ayat 14. Bab 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dapat dipastikan ketika Yohanes menulis ini, ia pasti mengingat kitab Kejadian. Bab pertama, ayat pertama, pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi masih kosong. Apa yang dilakukan Allah? Kemudian Allah menciptakan alam semesta itu. Bagaimana caranya? Dengan berfirman. Jadi pada mulanya Allah menciptakan dengan firman. Jadilah terang, maka terang jadi. Maka oleh karena itu, di ayat ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua yang jadi, segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan firman Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu pun yang tidak ada hubungannya dengan firman Allah.
Nah, di ayat 14, saya langsung ke ayat 14. Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kunci pertama. Jadi firman yang ada sejak semula, yang bersama-sama Allah, yang adalah Allah, itu menjadi manusia. Berdasarkan ayat ini, nanti kalau kita lanjutkan ke ayat 16, menjadi jelas firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Itu jelas nanti kalau kita lanjutkan ke ayat 16. Jadi firman ini atau tulisan ini menyatakan siapa Yesus sebelum ia datang ke dunia. Kalau kita menganggap firman itu hanya gelar, jelas tidak masuk akal. Karena gelar itu hanya ditempelkan. Tapi di sini benar-benar menjadikan identitas Yesus sendiri. Nah, itu beda kalau kita lihat. Jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah itu. Sebutan firman Allah untuk Yesus bukanlah gelar, tapi menunjukkan identitasnya sebelum datang ke dunia. Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lihat dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Lihat, sejak awal sudah diperkenalkan kepada kita. Ada roh, ada Allah, dan ada firman. Jadi sebetulnya sudah diisyaratkan. Sejak awal Allah itu memang Tritunggal. Dan dengan kuasanya itulah kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Maka firman bukan sekedar gelar, melainkan betul-betul adalah jati diri Yesus sendiri. Ini yang tidak sama dengan ajaran lain. Mari kita lihat. Apakah firman Allah adalah Allah? Pertanyaannya sekarang. Nah, saksi Yehova, mungkin Anda pernah ketemu orang-orangnya. Biasanya pakai baju rapi, kadang berdiri di pinggir jalan, nyebarin brosur-brosur gitu. Atau bahkan datang ke rumah-rumah. Kalau zaman dulu, mereka pakai dasi, pakainya rapi begitu. Tapi sebetulnya itu ajaran yang betul sesat karena mengubah kitab suci kita. Mari kita lihat. Jadi menurut saksi Yehova, firman Allah adalah gelar Yesus, bukan identitas Yesus. Inilah logika mereka. Kalau Petrus bersama-sama dengan Paulus, apakah Petrus adalah Paulus? Tentu jawabannya bukan. Mereka tetap dua pribadi yang berbeda. Jadi, kata mereka,
Kalau firman bersama-sama dengan Allah, maka firman juga bukan Allah. Nah, kalau demikian, Yesus bukan Allah. Kelihatannya masuk akal. Tapi sebetulnya ada sesuatu ya luput dari pandangan mereka. Kalau mereka mengatakan dengan alasan bahwa Petrus dan Paulus adalah dua pribadi yang berbeda, ya jelas. Karena Petrus dan Paulus adalah makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kalau mereka bersama-sama ya tetap tidak bisa bersatu, tetap dua. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah, Allah kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mulai dengan misa, romokan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kalau di situ ada 1000 orang, apakah Tuhan menjadi 1000? Ya tidak. Tuhan ya tetap Tuhan satu. Tapi dia bisa menyertai 1000 orang. Bahkan pada saat yang sama dia juga menyertai orang-orang yang sedang misa di Amerika, di Italia, di Australia. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kalau dikatakan itu bersama-sama dengan Allah, jelas itu melampaui yang jasmani, yang fisik ini. Kebersamaan itu jelas kebersamaan yang tidak terpisahkan. Kalau terpisahkan artinya, katakan sekarang, lebih dulu Tuhan atau lebih dulu firman? Tuhan. Lebih dulu firman? Atau lebih dulu Tuhan? Katakan lebih dulu Tuhan. Ya. Kalau lebih dulu Tuhan, berarti ada satu periode Tuhan tidak punya firman, alias bisu. Betul? Oh enggak, lebih dulu firman. Lah kalau lebih dulu firman, firmannya siapa? Firman kan nggak bisa harus terikat pada orang yang berfirman. Ngerti sekarang? Jadi tidak mungkin terpisahkan. Firman dan Tuhan ya satu, seperti saya berkata-kata sekarang, omongan saya dengan saya ya satu. Nah, jadi itulah bedanya. Maka kalau kita lihat firman itu adalah Allah. Dan di dalam kitab Mazmur dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, dan berfirman, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Firman bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Jika Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, jelas firman itu bukan ciptaan. Nah, saudara sekalian, Anda mendengarkan cerita dari saudara kita, mantan ustadz dari India, yang kemudian menjadi Katolik, namanya Mario Yosef. Mari kita dengarkan. Jesus spoke when he was very small, like 2 days old after his birth. He began to speak. Quran says that Jesus created a live bird with mud. He took some mud, formed a bird, when he breathed it into it became a live bird. So I think that he can give life. He gave life to a mud, clay,
And then Quran says that Jesus cured a man born blind and a man with leukoderma, leprosy, etc. Continuously Quran says that Jesus gave life to dead people. Jesus went to heaven, he is still alive and he will come again. When I saw all these things in Quran, my thinking was what the Quran says about Muhammad. You know, according to Quran, Prophet Muhammad is not the word of God, not the spirit of God, never spoke when he was 2 days old, never created any bird with mud, never cured any sick people, never raised any dead people. He himself died. And according to Islam, he is not alive and he will not come back. So there is a lot of difference between these two prophets. I don't call Jesus as God, you know. My idea was he's a prophet, but he is a prophet greater than Muhammad. So one day I went to my teacher, the one who taught me 10 years in Arabic college, and I asked him, teacher, how did God created the universe? Then he said God created the universe through the word. Through the word. Then my question, word is creator or creation? Must clear it. My question, whether the word of God is creator or creation? Ini pertanyaan jebakan. Dia bertanya kepada gurunya, firman itu pencipta atau ciptaan? Kita teruskan, apa yang kemudian dijawab? Quran says Jesus is word of God. If my teacher said the word of God is creator, which means Jesus is creator, then the Muslims must become Christian. Suppose if he said the word is creation, he will be trapped. You know why? He said everything created through the word. Suppose if he said the word is creation, then how the God created the word? Itulah jebakannya. Kalau firman itu ciptaan, cara menciptanya gimana? Kan Tuhan menciptakan dengan berfirman. Padahal belum ada firman. Bagaimana menciptakan firman? Masa ada 2 firman? Jadilah firman. Kan nggak mungkin. Tidak masuk akal. Jadi firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Allah itu roh. Tidak bisa dilihat. Akan tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika dinyatakan oleh para nabi, pernyataan itu belum sempurna. Tetapi kalau firman yang menjadi manusia menyatakan tentang Allah, pernyataannya itu adalah sempurna. Karena dia adalah sendiri. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan kita mendapatkan privilege, keistimewaan. Karena kepada kitalah Yesus telah menyatakan itu. Maka saya sengaja minta kepada Ibu Teresia kemarin itu, renungan saya minggu yang kemarin, supaya disebarkan. Karena Yesus mengumpamakan kerajaan Allah yang tidak lain adalah dirinya sendiri sebagai harta yang berharga. Harta terpendam, mutiara yang paling indah. Karena kepada kitalah dia telah menyatakan siapa Allah yang benar itu. Masalahnya hanyalah apakah kita melihat harta itu. Firman, bahasa Yunaninya logos, adalah pikiran Allah, hikmat Allah, sabda Allah. Sebab sebelum berfirman, konsepnya sudah ada di dalam pikiran. Seperti saya sekarang. Ketika saya berkata-kata, konsepnya sudah ada dalam pikiran saya. Saya tinggal mengucapkannya. Maka yang diucapkan itu adalah pikiran Allah sendiri. Hikmat Allah sendiri. Sabda Allah sendiri. Satu dengan Allah seperti satunya pikiran manusia dengan manusia. Maka secara terbuka, tanpa tedeng aling-aling, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu.
of the temple was being celebrated in Jerusalem. Jesus was walking in Solomon's porch in the temple when the people gathered round him. How long are you going to keep us in suspense? Tell us the plain truth. Are you the Messiah? I have already told you, but you would not believe me. The deeds I do by my Father's authority speak on my behalf. But you will not believe, for you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never die. No one can snatch them away from me. What my Father has given me is greater than everything, and no one can snatch them away from the Father's care. The Father and I are one. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang nggak bisa kan? Pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Ditegaskan oleh Yesus. Tidak ditutup-tutupi. Dia menyatakan apa adanya jati dirinya. Dan kita lihat reaksinya orang-orang itu. Father and I are one. And the people again picked up stones to throw at him. I have done many good deeds in your presence, which the Father gave me to do. For which one of these do you want to stone me? We do not want to stone you because of any good deeds, but because of your blasphemy. Engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Memang dia Allah. Yesus kan terbuka. Yesus mengundang manusia untuk datang kepada aku, Allah sendiri yang menjadi manusia. Mau menyelamatkan kalian. Tetapi apa yang terjadi? Dia ditolak. Ini kan menegaskan apa yang ditulis pada bab 1 ayat 1 tadi. Di tempat lain, hal yang sama dinyatakan oleh Yesus. Ini semua kata demi kata ada di dalam Alkitab. Persis. You know the way that leads to the place where I am going. Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way to get there? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Now that you have known me, you will know my Father also. And from now on you do know him, and you have seen him. Lord, show us the Father. That is all we need. For a long time I have been with you all, yet you do not know me, Philip. Whoever has... Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Semua ditegaskan berulang-ulang oleh Yesus. Karena Yesus mau terbuka di hadapan manusia. Sehingga di hadapan dia hanya ada satu atau hanya dua pilihan. Percaya atau tidak. Dari jati diri Yesus itulah pemahaman mengenai Trinitas kemudian muncul. See me has seen the Father. Why then do you say, show us the Father? Do you not believe, Philip, that I am in the Father and the Father is in me? Bapak Ibu sekalian,
Ada yang menuduh ajaran Tritunggal itu meniru ajaran kafir, ajaran berhala. Contohnya dewa-dewa Mesir. Di dewa Mesir itu ada dewa Osiris yang kemudian kawin dengan Dewi Isis dan mempunyai anak namanya Dewa Horus. Ada 3 dewa, ini yang namanya triteisme, 3 theos, 3 dewa. Berbeda dengan trinitas. Apa bedanya? Sebagai firman Allah, Yesus sudah ada dari kekal. Bersama-sama Allah dari kekal sampai kekal. Sedangkan dewa-dewa Mesir ini, sebelum Horus lahir, Horus tidak ada. Setiap kelahiran manusia selalu diawali dalam waktu. Maka kalau Horus lahir setelah Osiris kawin dengan Isis, ya jelas mereka 3 dewa yang berbeda. Itu triteisme. Jadi jelas Trinitas tidak mencontek dari dewa-dewa kafir. Coba perhatikan, dia menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan dirinya berdosa. If I tell the truth, then why do you not believe me? He who comes from God listens to God's words. You, however, are not from God, and that is why you will not listen. Were we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon in you? I have no demon. I honor my Father, but you dishonor me. I am not seeking honor for myself, but there is one who is seeking it and who judges in my favor. I am telling you the truth. Whoever obeys my teaching will never die. Now we know for sure that you have a demon. Abraham. Lihat bagaimana Yesus terbuka sekali kan. Pokoknya kamu percaya padaku tidak akan mati. Dia ngomong apa adanya. Dia menunjukkan siapa dirinya. Tapi lihat reaksi orang-orang itu. Abraham died and the prophets died. Yet you say that whoever obeys your teaching will never die. Our father Abraham died. You do not claim to be greater than Abraham, do you? And the prophets also died. Who do you think you are? If I were to honor myself, that honor would be worth nothing. The one who honors me is my Father, the very one you say is your God. You have never known him, but I know. If I were to say that I do not know him, I would be a lie like you, but I do know him, and I obey his word. Your father Abraham rejoiced that he was to see the time of my coming. He saw it and was glad. You're not even 50 years old, and you have seen. Umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Yesus kan tampil di muka umur 30 tahun. Betul. Apa jawab Yesus? Ini yang penting. Ini jawab Yesus. Abraham. I am telling you the truth. Before Abraham was born, I am. Abraham lahir 2000 tahun sebelum Yesus. Maka mereka mempertanyakan umurmu belum 50 tahun dan kamu kenal Abraham, dia hidup 2000 tahun yang lalu. Tapi Yesus dengan tegas, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, aku ada, akulah firman Allah yang ada sejak semula.
Maaf Pak Petrus, waktunya 5 menit Ya. lagi. Terima kasih. Oke. Wah, lagi semangat-semangatnya saya. Baik. Sampai di mana nih tadi? Jadi mereka mempertanyakan itu. Apa reaksi orang Yahudi setelah mendengar Yesus mengatakan, "Aku ada"? Seperti tadi. Mereka pun kemudian ramai-ramai mau melempari Yesus dengan batu. Then they picked up stones to throw at him. But Jesus hid himself and left the temple. Kenapa orang Yahudi marah? Karena mereka ingat ketika Musa di Keluaran bab 3 dipanggil oleh Tuhan dengan semak yang terbakar. Dan Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir membebaskan orang Israel. Musa bertanya, "Tuhan, kalau mereka bertanya siapa yang mengutus engkau, apa jawabanku?" Inilah jawaban itu adalah aku. Aku ada adalah aku yang ada. Inilah bahasa Ibrani-nya. Ehye aser ehye. Aku ada adalah aku ada. Kata ada itu mirip dengan tulisan di bawah ini. Mari kita lihat di sini. Ahye, aser, ahye, aku ada adalah aku ada. Ini singkatan dari Yahweh yang di bawah ini. Lihat. Tulisannya mirip dengan ada. Lihat. Jadi kata Yahweh itu dasarnya ada. Allah adalah sang ada. Dan Yesus mengatakan, aku ada. Berarti dia mengklaim dirinya sebagai Allah sendiri. Maka orang-orang Yahudi marah. Seperti tadi ketika dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita sekarang bisa mengerti. Mengapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Karena dia menista agama. Dia hanya seorang manusia menyatakan diri sebagai Allah. Dan memang dia Allah. Disitulah kuncinya. Dan itulah yang ditakuti oleh setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kuasa jahat ingin menghapus Yesus dari sejarah sejak dulu, tapi tidak pernah berhasil. Jadi itulah sebabnya digunakan sebutan untuk Allah itu bagi mereka YHWH. Lalu disuarakan oleh orang Kristen Yahweh. Orang Yahudi nggak berani mengucapkan itu. Mereka mengucapkannya Adonai. Jadi kalau ada kata Yahweh yang muncul, yang diucapkan itu Adonai, Allahku. Itu nama yang tidak boleh disebut-sebut. Nah, baik saudara, Bapak Ibu sekalian, hal yang sama dikatakan oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis itu kan lebih tua daripada Yesus, 6 bulan lebih tua kan. Karena ketika Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel dikatakan, dan saudaramu Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Ya kan? Tapi dia mengatakan apa? Ini yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, Yohanes lebih tua, tapi dia mengakui Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Ia adalah firman dari kekal. Sebagai manusia, memang Yesus datang sesudah Abraham dan Yohanes.
Tetapi sebagai firman Allah, Yesus sudah ada sebelum Abraham dan Yohanes. Siapapun yang percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa, seharusnya tidak sulit menerima Yesus. Maka Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Maka kita menyebut ia lahir dari Bapa, seperti bayi lahir dari rahim ibunya. Demikian Yesus lahir dari Bapa. Itu arti kiasan. Karena tidak ada orang yang lahir dari Bapa. Ya lahir dari mama. Onderdilnya Bapa kan nggak bisa jadi orang yang mengandung dan melahirkan. Itu arti kiasan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Yesus memang keluar dari Allah. Sebagai firman Allah, Yesus tentu bukan anaknya Maria. Kemanusiaan Yesus datang dari Maria. Firman Allah datang dari Allah. Tubuh fisik Yesus tentu bukan keluar langsung dari Allah. Karena Allah adalah roh. Maka ia lahir dari manusia. Ia keluar dari rahim Maria. Maka Elizabeth memuji Maria, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, buah rahimmu." Siapa? Yesus. Firman, lalu apa artinya anak sekarang? Firman Allah disebut anak Allah, tidak berarti bahwa Allah beranak atau diperanakkan atau memperanakkan. Seperti yang dituduhkan sampai sekarang ini. Tapi bahwa firman itu keluar dari Allah. Mari kita lihat pernyataan Yesus sendiri. If you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. We are the descendants of Abraham, and we have never been anybody's slaves. What do you mean then by saying you will be free? I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave does not belong to a family permanently, but a son belongs there forever. If the son sets you free, then you will be really... Anak itu memerdekakan kamu. Dia menyebut dirinya anak. Dan dia satu-satunya yang bisa memerdekakan kita dari budak dosa. Free. I know you are Abraham's descendants, yet you are trying to kill me because you will not accept my teaching. I talk about what my father has shown me, but you do what your father has told you. My father is Abraham. If you really were Abraham's children, you would do the same things that he did. All I have ever done is to tell you the truth I heard from God, yet you are trying to kill me. Abraham did nothing like this. You were doing what your father did. God himself is the only father we have, and we are his true children. If God really were your father, you would love me, because I can. Allah benar-benar Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ia lahir dari Bapa. Sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang. Itulah pernyataan syahadat panjang kita. Pernyataannya Yesus sendiri, semua bersumber pada Yesus. Sebutan anak digunakan, sebab Yesus menggunakannya, seperti saya tadi. Bahkan dengan lebih jelas, dia katakan itu dalam Yohanes bab 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Pernah mendengar ada orang yang menantang, tunjukkan di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Ini
Ini pernyataannya. Tunjukkan bahwa orang menyembah dia banyak. Orang yang buta disembuhkan menyembah dia. Orang yang lumpuh menyembah dia. Thomas menyembah dia. Yesus dengan terus terang menyampaikan ini kepada manusia. Tentu itu arti kiasan. Dan semua bahasa mempunyai arti kiasan. Anak itu berarti keluar. Bukan anak beranak dan diberanakkan. Contoh, kita menyebut ini anak kunci. Apakah kita lalu menyebut ini sebagai ibu kunci? Ya nggak masuk akal. Anak tangga, bapak tangganya mana? Nggak ada. Anak buah, adik buah ada nggak? Nggak ada. Itu arti. Petrus nge-lag ya, Bu? Petrus freeze ya? Iya. Ya, Petrus nge-freeze. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat ya, tulis di chat. Sementara kita menunggu Pak Petrus, kalau ada pertanyaan, silahkan dimasukkan ditulis di chat, nanti akan kami summary di situ. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan beranak, pitannya siapa? Tuhan beranak, pitannya siapa? Tuhan beranak, pitannya siapa? Ya kita kan nggak seprimitif itu kan. Masa ada orang Katolik yang percaya Tuhan beranak dan diperanakkan? Tidak ada. Tidak ada satupun ajaran yang mengatakan diperanakkan dan beranak secara fisik. Sehingga harus ada bidannya. Itu arti kiasan. Bukan seprimitif itu terlalu bodoh. Baik, kita lanjutkan. Teruskan aja. Nah, kenyataan itu memang tidak mudah juga bagi para murid. Baru setelah Yesus bangkit dari kematian, para murid mengakui, khususnya lewat Thomas. Mari kita dengar. You know the way that leads to the place where I am going. Lord, now that you have known me, you will know my Father also. Lord, show us the Father. Kita sudah ini kan sudah. Oh, yang ini sudah sebentar. Jadi Yesus tadi sudah diputarkan. Whoever has seen me has seen the Father. Why then do you say, show us the... Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Jadi dengan menjadi manusia, kita bisa menyaksikan siapa Allah itu. Yesus merepresentasikan Allah itu. Tentu dengan itu dia menurunkan derajatnya, karena manusia kan lebih rendah daripada Allah. Tapi itu memudahkan manusia untuk memahaminya. Ketika Yesus mati, yang mati itu kemanusiaannya. Kealahannya tidak akan mati. Coba perhatikan ini. Karena setelah itu, Tuhan mengatakan, ada pria, ada wanita. Belum baik. Yang baik adalah kalau laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Siapa itu tadi? Pak Petrus lagi muda. Siapa? Pak Petrus lagi muda. Saya kan di rumah sekarang.
itu representasi saya, bukan saya. Pikirannya juga masuk di situ, tapi bukan saya. Kalau misalnya gambar ini rusak, video ini rusak, saya tidak ikut rusak. Karena yang Anda lihat itu hanya representasi saya. Saya sendiri, Anda lihat tadi lewat Zoom. Ngerti? Yesus adalah representasi Allah itu sendiri. Ketika dia mati, yang mati kemanusiaannya, bukan kealahannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku nggak mau punya Allah yang mati. Nah, yang mati siapa? Itu kan kemanusiaannya. Bahkan saya lihat di YouTube itu, nggak punya Allah, tangannya bolong. Terlalu naif. Jadi saudara-saudara sekalian, arti kiasan anak itu adalah firman Allah. Sebagai firman Allah, Yesus Kristus lahir dari Bapa. Maka aku percaya Yesus Kristus lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Arti harafiah anak, Yesus lahir sebagai manusia, lahir dari Maria. Terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bagaimana dengan tuduhan beranak dan diperanakkan? Iman Kristiani tidak pernah mengajarkan Allah beranak dan diperanakkan. Tetapi Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi kalau dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, setuju 1000%. Ya nggak ada ajaran di iman Kristiani yang mengajarkan Allah beranak dan diperanakkan. Ya maka setuju. Betul. Allah roh bagaimana bisa beranak dan diperanakkan. Ketika firman itu lahir menjadi manusia, firman itu lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapa. Firman lahir dari Bapa artinya dari eksistensi Allah tanpa seorang ibu. Untuk menegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi firman menjadi manusia lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapa. Untuk menunjukkan anak yang dilahirkan Maria itu bukan anak yang lahir dari benih insani. Seperti lazimnya anak yang lahir dari darah dan daging. Dalam kemanusiaannya, Yesus bisa menderita dan mati. Tetapi dalam keberadaannya sebagai firman Allah, ia tidak bisa mati. Ia menjelma menjadi manusia untuk memperlihatkan kasih Allah yang tanpa batas. Penjelmaannya sebagai manusia memang terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi keberadaannya sebagai firman Allah mengatasi ruang dan waktu. Itulah yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yang mati kemanusiaannya, kealahnya tidak akan pernah mati. Jadi sekarang kita bisa melihat gambaran identitas Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Allah yang Maha Kuasa, lahir dari Allah Bapa sebelum segala abad. Baka, kekal, berkuasa melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Turun ke dunia, mau menjadi manusia fana, lahir dari perawan Maria, fana,
terbatas oleh ruang dan waktu, ditolak dan disalibkan. Penurunan derajat yang sangat besar. Tapi disitulah letak misterinya. Dan situlah tugas kita sebagai katekis untuk memperkenalkannya kepada para katekumen. Maka dari fakta ini, kita tahu, kita melihat, kita mengalami, kita merasakan, kita percaya Yesus adalah Allah sendiri. Maka disebut kasih. Allah itu adalah kasih. Karena ia adalah 100% manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus? Ia mati dalam tubuh jasmaninya. Telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi ia bangkit dalam tubuh rohani. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada juga tubuh rohaniah. Yesus kembali ke asalnya lagi sebagai firman Allah tadi. Tapi sudah membawa ciri kemanusiaannya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku." Yesus sengaja memperlihatkan supaya mereka tidak salah identifikasi. Kan mengira hantu kan? Kalau tidak ditunjukkan, ini kan identitasnya nggak jelas. Maka ditunjukkan supaya mereka yakin bahwa yang disalibkan itu sekarang bangkit di depan mereka. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ada yang bertanya, apakah Tritunggal itu sama dengan Trimurti? Trimurti itu ajaran Hindu yang mengatakan Brahma, Wisnu, dan Shiva itu adalah 3 dewa utama. Dalam agama Hindu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Shiva adalah manifestasi utama dari Sang Hyang Widiwasa, yang secara terpisah bisa disembah. Sedangkan dalam iman Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah terpisahkan. Dibedakan bisa, dipisahkan tidak bisa. Kalau kita menyembah Yesus, kita menyembah Bapa dan Roh Kudus. Kalau kita menyembah Roh, kita menyembah Yesus dan Bapa. Kalau kita menyembah Bapa, kita menyembah Kristus dan Roh Kudus. Maka semua doa dalam liturgi selalu diawali dengan Bapa, diakhiri dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kesatuan Tritunggal juga tidak sama dengan kesatuan suami istri. Kesatuan Tritunggal itu kesatuan Allah yang di luar dimensi tempat dan waktu. Kesatuan suami istri itu bersatu. Itu 2 pribadi yang bersatu. Bersatu dengan satu kan beda. Bagaimana dengan roh Allah? Roh Allah yang juga berada dari kekal sampai kekal. Roh Allah melayang-layang. Dalam diri Allah adalah prinsip kehidupan dan kuasa Allah sendiri. Maka Yesus berkata demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur Allah Roh Kudus diutus oleh Yesus dari Bapa. Jadi tunggal. Jadi nggak masuk akal kalau kemudian, oh bisa, kalau ipteknya maju bisa harus 4, lalu dibuat segi 4 atau
persegi 4. Ya, nggak bisa, itu ngarang sendiri kan. Kita itu mengikuti ajaran Yesus, bukan karangan manusia. Roh juga dikatakan demikian dalam 1 Korintus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Maka walaupun secara fisik Yesus tidak ada lagi, rohnya terus bekerja di dalam hidup kita, di dalam gereja. Pernyataan pribadi Allah Tritunggal, Allah dalam Tritunggal Maha Kudus, antara lain dapat dilihat pada saat Yesus dibaptis. Dikatakan Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Rupa merpati. Dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah peristiwa satu-satunya yang menunjukkan kesatuan Allah Tritunggal itu. Tentu merpati tidak sama dengan Roh Kudus ya. Kalau merpati sama dengan Roh Kudus, nanti ada Roh Kudus goreng, Roh Kudus bakar. Tapi teofani itu mewujud menampakkan diri dalam rupa. Kadang dalam rupa merpati, kadang dalam rupa api, kadang dalam rupa angin. Roh Kudus bisa bergerak sesuai dengan kuasanya. Tadi sudah dikatakan gereja mengajarkan Allah Tritunggal sesuai dengan rumusan yang digariskan tadi, una substantia tres persone, satu hakikat tiga pribadi. Kita harus memahami artinya dengan baik. Satu hakikat artinya ketiganya adalah Allah yang satu dan sama. Tiga pribadi artinya Allah yang satu itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Diskresi, non-distingsi. Bisa mempunyai khas masing-masing, ciri khas masing-masing, tapi tidak bisa dibagi. Ketika kita berbicara tentang Allah yang satu, kita berbicara tentang hakikat atau esensi Allah. Ketika kita berbicara tentang Tritunggal, kita berbicara tentang cara Allah menyatakan esensinya itu. Diskreti non separati. Berbeda tetapi tak bisa dipisahkan. Distincti non divisi. Memiliki kekhasan tetapi tidak bisa dibagi. Nah, itulah sumber pertama, jati diri Yesus. Sumber kedua, ajaran Yesus. Ketika dia akan naik ke surga, Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kita harus tahu bahasa Yunaninya. Baptisontes autus eis to onoma tu patros kai tu siu kai tu agiu pneumatos. Baptislah mereka dalam nama, bukan dalam nama-nama. Ini bentuk tunggal. Kalau bentuk pluralnya, jamaknya toonomata. Ya, bukan dalam nama-nama, dalam satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi harus tahu ini. Karena kalau di dalam nama-nama kan ada nama Bapa, anak Putra. Bukan, itu satu nama. Bukan onomata, tapi onoma.
Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita semua. Tritunggal. Jadi sekarang kita bisa melihat hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus menyebut Bapa dalam setiap doanya. Dan Santo Paulus mengatakan Yesus mengajar kita untuk menyebut Bapa. Dan kita hanya bisa menyebut Bapa hanya karena Roh Kudus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita berdoa dengan mengucapkan Bapa, itu Roh Kudus sudah bekerja. Itulah pernyataan dari wahyu ilahi. Hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Janji Yesus tentang Roh Kudus dipenuhi pada hari raya Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kalau kita sekarang mengenal Yesus, itu karena kuasa Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dulunya mereka takut, sembunyi di dalam rumah. Sekarang mereka keluar, menjebol ketakutan mereka karena mereka tahu Roh bekerja di dalam diri mereka. Pembicaraan panjang lebar mengenai ajaran Tritunggal Maha Kudus ini baru terjadi dalam konsili umum pertama dan kedua. Nisea 325, Konstantinopel 381 yang menghasilkan syahadat panjang. Nanti kita akan melihat. Jadi, pengakuan akan Tritunggal Maha Kudus tak lain adalah pengakuan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih mengandaikan terjalinnya suatu hubungan. Karena di dalam kasih, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, dan ada kasih itu sendiri. Bagaimana sekarang mungkin 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3? Seperti dikatakan Felix Yao tadi. Kan nggak masuk akal itu. Siapa bilang nggak masuk akal? Pertama harus dikatakan doktrin Tritunggal itu bukan mengenai jumlah Allah. Namun mengenai keberadaan hakikat Allah yang esa, tiada berbilang dan tiada bandingannya. Itu cara Allah menyatakan diri. Allah adalah kasih. Hakikat kasih adalah hubungan. Yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih Allah. Jadi di dalam Allah itu sudah ada keterhubungan. Maka kasih itu bisa keluar untuk menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta termasuk kita. Tidak ada analogi yang bisa menyerupai Tritunggal Maha Kudus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, kita bisa melihat diri kita sendiri. Manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh.
Lihatlah tubuh kita. Tubuh itu kan berjalan sendiri. Pada waktu kita tidur misalnya, siapa yang bisa mengatur peredaran darah kita? Siapa yang mengatur cara tubuh kita melakukan proses makanan di dalam? Siapa yang atur? Jalan sendiri semua. Jantung berdenyut sendiri. Nafas kita juga berjalan sendiri. Tidak pernah kita atur. Bahkan kalau kita mau mengaturnya malah kesusahan. Tubuh kan jalan sendiri. Akan tetapi jiwa juga berjalan sendiri. Karena jiwa pada saat-saat tertentu bisa mengatur tubuh. Kalau kita lapar, lalu kita mengatakan kepada tubuh kita, ayo makan. Kita mengambil makanan, lalu memasukkan makanan ke mulut kita. Jiwa jalan sendiri. Roh juga jalan sendiri. Kalau kita melakukan dosa, ada sesuatu yang mengingatkan dalam diri kita. Jangan lakukan itu. Roh mengatakan, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu kata hati nurani kita kan. Hati nurani kita bisa kita lawan sendiri loh. Kalau kita berdosa, kita melawan hati nurani kita sendiri. Tapi semuanya kan ada dalam diri kita kan. Dalam satu kesatuan tubuh kita itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi-bagi, tapi bisa dibedakan. Itu gambaran 3 sama dengan 1, bukan gambaran mengenai Tritunggal ya, karena itu tidak ada analoginya. Tapi 3 sama dengan 1 itu masuk akal, bukannya tidak masuk akal. Maka Santo Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini juga ada. Kalau kita melihat atom, di dalam dunia ilmu pengetahuan kita tahu adanya atom. Atom itu dari kata Yunani atomos, tidak bisa dibagi. Yang merupakan satu satuan dasar materi yang terdiri atas, jadi kesatuan dasar yang paling kecil, tidak bisa dibagi. Tapi yang tidak bisa dibagi pun terdiri atas inti atom, serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Jadi atom yang tidak bisa dibagi itu pun terdiri dari elektron, proton, neutron. Kalau nggak ada salah satu, nggak ada atom. 3 sama dengan 1. 1 sama dengan 3. Maaf Pak Petrus, waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Dari perjanjian lama kita diperlihatkan bagaimana Roh berfirman untuk kebahagiaan dan kehidupan manusia. Tetapi manusia memberontak terhadap Allah dalam dosa. Sampai pada waktu yang ditentukan, firman Allah menjadi manusia. Jadi kembali yang tadi, perjanjian lama. Roh Allah berfirman demi kebahagiaan dan kehidupan manusia, tetapi manusia memberontak hidup dalam dosa. Firman Allah menjadi manusia, menebus dosa lewat wafat dan kebangkitannya demi kebahagiaan dan kehidupan manusia. Karya penebusan itu diteruskan oleh Roh Allah sampai sekarang. Itu perjanjian baru. Itulah hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya untuk mengasihi manusia. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi misteri Allah Tritunggal secara ringkas dapat dikatakan demikian. Memang pengakuan akan Allah Tritunggal Maha Kudus ini merupakan misteri yang tidak mungkin
diungkap secara sempurna oleh manusia, oleh seorang pun di dunia ini. Allah lah yang mewahyukannya. Kalau tidak diwahyukan Allah, kita tidak tahu. Allah bukanlah Allah yang menyendiri, melainkan Allah yang memberikan dan menyatakan dirinya karena kelimpahan keberadaannya yang hidup dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah dasar dari setiap kesatuan dan kasih sejati. Karena Allah adalah hidup dan kasih, Ia berkuasa untuk menjadi hidup dan kasih bagi kita. Dengan demikian, pengakuan akan Tritunggal Maha Kudus tak lain adalah pengakuan bahwa Allah adalah kasih. Kita tutup dengan menyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Baik. Terima kasih